Seiring dengan naiknya kasus COVID-19, terjadi krisis ruang perawatan di rumah sakit dan warga memilih isolasi mandiri. Apa saja yang perlu diperhatikan warga saat menjalani isolasi mandiri? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang, Mbak. Baik, dokter, ini selama isolasi mandiri apa yang harus dikonsumsi agar memang isolasi mandiri ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target agar cepat sembuh juga begitu dari COVID-19? Nomor satu, kalau kita terdiagnosis COVID-19, jadi terkonfirmasi, satu tenang dulu. Jangan panik, karena 90% akan sembuh. Tapi kita perlu memantau peningkatan gejala selama isolasi mandiri. Karena itu, kita harus melapor dulu nih sama vaskes terdekat kita, puskesmas gitu, atau misalnya ada klinik keluarga, dokter keluarga dan lain-lain, atau rumah sakit misalnya kalau kita ada beberapa komorbid misalnya. Nah, setelah dilapor nih, nanti dokter akan menentukan kita termasuk dalam golongan yang mana nih, karena orang sakit COVID ini ada 4 tingkatannya nih. Yang paling ringan itu adalah tidak bergejala. Yang kedua itu adalah gejalanya ringan. Nanti naik lagi gejalanya sedang menuju berat gitu. Kemudian baru kritis, risiko meninggalnya sangat tinggi. Nah, dokter di tempat yang tadi misalnya udah kita lapor ya, dan bisa lewat telemedicine, karena baru keluar hari ini nih sosialisasinya. Itu nanti akan ditentukan nih, tidak bergejala atau gejala ringan. Nah, yang boleh isolasi mandiri di rumah itu sebenarnya gejala ringan dan tanpa gejala gitu. Gejala ringan itu adalah ya batasnya itu adalah ketika kadar oksigen di darahnya itu minimal 95, nggak ada sesek, kemudian demam-demam ringan, tidak punya kalau bisa nggak punya komorbid gitu ya. Kalau dia punya komorbid atau usianya lebih dari 60 tahun, komorbid itu misalnya punya sakit jantung, punya sakit gangguan paru, gangguan ginjal, misalnya punya kanker dan lain-lain, apalagi misalnya nafasnya cepat gitu lebih dari 20 atau 25 per menit gitu. Itu sebaiknya memang menjalannya di rumah sakit. Gitu. Jadi itu dulu nih. Nah, kalau misalnya kita gejalanya ringan atau tidak bergejala, yang paling bawah tidak bergejala, itu tenang dulu karena pada prinsipnya virus penyebab COVID ini bisa dilawan oleh sistem imun untuk penyembuhan. Ada beberapa vitamin yang bisa dikonsumsi. Ada vitamin C, vitamin D, gitu. Ada zinc. Nah, nanti ini akan diberikan oleh puskesmas. Baik, tapi sebaiknya ini memang perawatannya sesuai rekomendasi dokter. Nah, tapi kondisinya saat ini banyak orang juga yang takut ke rumah sakit begitu. Banyak penuhnya pasien COVID-19 di rumah sakit. Akhirnya ini juga banyak beredar informasi adanya rujukan antibiotik begitu secara luas beredar di media sosial. Bisa tidak sih ini warga ini mengikuti rekomendasi tanpa mungkin rekomendasi yang resmi dari dokter begitu? Tidak boleh. Pemberian antibiotik, pemberian antivirus, ya itu harus sesuai dengan resep dokter. Karena semua ada efek sampingnya. Azithromycin misalnya antibiotik, itu ada efek sampingnya. Bisa pemanjangan gelombang jantung, nanti bisa risiko gangguan aritmia. Kemudian antivirus juga nggak sembarangan. Favipiravir, antivirus salah satunya, itu tidak boleh pada wanita hamil karena risiko tinggi. Dan dia bisa disekresikan di sperma. Gitu. Artinya kan nggak sembarangan gitu. Ada indikasi-indikasi tertentu di mana, oh ini perlu nih, itu dokter yang menentukan. Jadi kita nggak boleh beli sendiri. Apalagi saya lihat tuh harganya udah mulai mahal tuh. Satu kotak 1 juta, 2 juta saya lihat ya di beberapa tempat dijual. Dan obat cacing juga begitu, yang kemarin masih heboh gitu ya, ivermectin. Itu harus rekomendasi dokter gitu. Memang sejauh ini buktinya juga belum kuat bahwa itu dapat mengobati sakit COVID. Gitu, dan belum dapat izin dari BPOM juga untuk pengobatan COVID gitu. Apalagi beli sendiri, apalagi heboh gitu. Jadi pada prinsipnya kalau kita isoman, makan minum yang cukup gizi seimbang, tenang gitu, nggak usah panik, biasa aja. Kita pantau nih gejala-gejala kita, ada nggak peningkatan gejala. Walaupun kita merasa nggak ada gejala, tapi bisa kita luput beberapa gejala, misalnya lemas, itu tuh termasuk gejala gitu, nafsu makan berkurang, terus konsentrasi berkurang, pusing, pening, itu udah masuk gejala sebenarnya. Kemudian apalagi yang dilakukan saat isoman, jangan lupa cek oksigen ya, kalau bisa beli ya pulse oximetry. Jadi tempel di tangan, ini dipantau sehari 2 kali, sehari 3 kali secara berkala gitu. Dicek juga nih alatnya bagus nggak. Alat ini untuk mengetahui kadar oksigen di darah kita. Baik. Terima kasih waktunya Dr. Muhammad Fajri, dokter relawan COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.